Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberkahi rezekinya. Dan semoga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa para sahabatku dan kembali kita berbagi kebahagiaan. Dan semoga setiap pertemuan kita ada keberkahan di dalamnya, dan semoga senantiasa memberikan manfaat dan menjadikan iman kita bertambah. Dan semoga dengan bertambahnya iman, maka bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini saya baru saja melakukan perjalanan bermusafir. Nah, kebetulan majikan saya tuh dari hari ke Jumat pergi ke Bandung dalam rangka acara teman majikan saya, sehingga saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyapa kembali para sahabatku, dan semoga makin semangat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada semua para sahabat yang sampai hari ini masih sudi untuk saling berbagi, dan semoga makin baik ke depannya dan makin semangat untuk beribadah. Untuk kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana agar kita bermusafir, atau istilah keren kita OTW ya. Di samping kita keluar rumah bermusafir, di samping itu juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Oleh karena ada tips-tips yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Sebagai hamba Allah, tentunya kita bertawakal. Artinya apa? Kita senantiasa mempersiapkan diri kita. Jadi sebelum kita berangkat, alangkah baiknya malam kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungannya, agar ketika kita melakukan perjalanan Allah memberikan perlindungan dan keselamatan juga, dan apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat. Untuk pertama kali tentunya sebelum kita melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya kita mohon petunjuk ataupun
kita berusaha untuk menyisihkan waktu untuk bersolat, sholat tahajud ataupun sholat qiyamul lail. Agar apa? Agar kita diberikan ketenangan kita melakukan perjalanan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Mungkin saja kita bangun tidur, kita akan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Oleh karena pentingnya kita mempersiapkan diri, ibarat setiap payung 10 hujan. Dan ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, maka insya Allah hati kita semakin tenang. Dan usahakan memperbanyak amalan soleh. Ibarat kita sedang, anggap saja kita itu, kematian kita itu ada di depan mata kita. Karena apa? Kita tidak akan lepas dari kematian. Ya. Karena bagi saya sendiri, kalau saya melakukan perjalanan pulang ke Indonesia waktu merantau juga, saya berusaha mempersiapkan diri malam. Artinya selain mempersiapkan barang-barang kita yang akan kita bawa, kita juga harus mempersiapkan mental kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tetap berbaik sangka dan mohon pada Allah semoga apa yang perjalanan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang kedua, ketika kita mau berangkat, hendaklah berusaha memperbanyak zikir ataupun mengingat Allah. Artinya apa? Kita harus sadar apapun yang akan kita lakukan, ataupun kita keluar ada suatu hal, maka kita harus ingat bahwa semua itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita memperbanyak doa ataupun memperbanyak zikir, bersolawat, agar apa? Ketika kita keluar, hati kita dalam keadaan yang tenang. Dan ketika kita keluar, usahakan kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Agar apa? Kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjaga kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin akan menjadikan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Sebagai seorang wanita, karena wanita itu adalah aurat. Al-mar'atu aurat. Wanita itu sendiri adalah aurat. Oleh karena kalau kita pergi keluar, ya memang benar-benar kita ada perlu. Contohnya saya, karena hari ini saya ingin memotong baju bagian bawah. Nah, karena saya tidak ada mesin, jadi saya terpaksa harus pergi ke pasar ataupun ke tukang jahit. Artinya apa? Kita tidak pergi hanya sekedar pada urusan dunia. Usahakan kita selama dalam perjalanan kita dalam keadaan yang dalam keridhaan Allah. Artinya senantiasa menjaga diri kita. Oh ya, saya akan membahas sedikit tentang sadar. Ya. Jadi jangan karena saya bersadar, para sahabatku menganggap saya itu sok suci ataupun mungkin apa ya, terlalu berlebihan.
karena saya sendiri hanya sekedar berusaha mengamalkannya. Dan kita bercadar itu bukan tentang haram dan haram. Itu salah satu bentuk usaha untuk menjaga diri kita agar tidak timbul fitnah. Oleh karena untuk para kaum muslimah, hendaklah kalau kita sudah bercadar, maka kita jangan hanya membangun casing kita, luaran kita saja kita bercadar. Karena cadar sendiri itu fungsinya adalah untuk melindungi kehormatan kita. Jadi jangan justru malah memperlihatkan sesuatu yang membuat orang itu menjadi berangan-angan pada kita. Dan kita juga harus menjaga ucapan kita, jangan terlalu melemah lembut di hadapan khususnya laki-laki yang bukan muhrim. Artinya kita harus menjaga kualitas sebagai wanita muslimah yang bercadar. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengambil keputusan untuk bercadar, kita tidak mau menuntut ilmu, kita tidak mau menjaga kehormatan kita, justru malah menonjolkan diri. Contohnya dengan berlenggak-lenggok depan publik. Itu sangat, ya mohon maaf ya, semua memang adalah proses hijrah. Akan tetapi alangkah baiknya kita menjaga akhlak kita sebagai wanita muslimah. Karena Fatimah Asy'ariyah sendiri bercadar, beliau juga menjaga kehormatan. Artinya tidak berusaha menonjolkan diri, berpakaian dengan sopan ataupun tidak berlebihan. Artinya apa? Karena semakin orang itu tinggi kemuliaannya, itu harus menjaga kesederhanaan. Artinya jangan terlalu berlebihan. Jadi jangan mengurangi kualitas sebagai wanita muslimah itu sendiri. Artinya apa? Segala aktivitasnya berupayalah untuk selalu bermanfaat. Karena sebagai wanita mujahidah itu ya selalu eksis sebelum Islam itu berdiri. Dia akan berusaha untuk menjadikan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai karena kita bercadar kita mengasingkan diri mengasingkan diri dari jamaah. Jadi jangan sampai salah paham tentang orang asingnya. Orang asing itu artinya apa? Orang asing itu ya seorang muslim dan muslimah yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, kepada manusia, dan pada seluruh makhluk. Jadi bukan sekedar ibadah itu bukan sekedar sholat, memakai cadar. Jadi bersosialisasi dengan masyarakat itu juga penting. Dan anehnya sekarang banyak orang bersalah paham ya. Jadi sekelompok orang melaksanakan aktivitas seperti membaca yasin, tahlil, juga dengan bersedekah, saling bersilaturahim. Mereka justru malah mengatakan bahwa itu bid'ah. Memang zaman dulu tidak ada tahlilan, yasinan, tapi ada Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk membaca tahlil, tahmid, ataupun membaca surah Yasin. Jadi yasinan itu adalah nama dari aktivitas ibadah itu sendiri. Jadi jangan seenaknya mau hukum bahwa sekelompok manusia itu bid'ah.
amalannya bid'ah. Kita kaji dulu, kita tabayun dulu apa yang dilakukannya. Kalau memang kegiatannya itu membuat orang lalai, semakin jauh dari Allah, itu baru bisa dikatakan adalah bid'ah. Jadi kita harus menjaga lidah kita, jangan suka memfitnah, menghukum, menghakimi orang lain. Jadi kenapa orang itu kadang menganggap cadar itu berlebihan ataupun merupakan asing ya, karena mungkin ada sekelompok orang ketika ia memakai cadar, mereka tidak bersosialisasi, malah justru melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan, seperti bom bunuh diri, merasa dirinya itu paling suci, dan merasa dengan bom diri itu dia berarti mengorbankan diri kepada umat. Itu salah besar dan itu merupakan dosa besar. Jadi oleh karena pentingnya ilmu atau bimbingan seorang mursyid, seorang ulama. Jadi seorang wanita muslimah itu harus paling tidak mencintai ilmu. Orang yang mencintai ilmu, dia tidak akan pernah jemu untuk saling berbagi, belajar, karena hidup kita itu tidak ada lepas dari belajar dan mengajar. Artinya keduanya itu harus iring dan sejalan. Walaupun sudah mengajar, tentu saja kita juga punya kewajiban untuk belajar sampai akhir hayat. Oh ya, saya akan sambung kembali dan bermusafir ya. Jadi untuk yang keempat, ketika kita bermusafir, ketika kita membeli barang, hendaklah kita pandai-pandai memilih. Artinya kalau bisa belilah para penjual yang tidak mampu, orang-orang miskin. Dan ketika kita melakukan jual beli ataupun kita membeli itu, diusahakan jangan terlalu lama menawar. Jadi kita ada punya niat yang baik. Selain kita membeli, kita juga diajarkan untuk bersedekah. Artinya ketika kita memberikan apa yang kita beli, kita membayarnya, usahakan ya kita juga di samping itu juga sekalian bersedekah. Oleh karena jangan terlalu banyak menawar ya, seperti mohon maaf, mungkin yang udah umumnya ya, seorang wanita itu memang dalam ketika ia melakukan jual beli di pasar itu ya suka menawar gitu kan. Ya mungkin alasannya untuk hemat belanja gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita sadari bahwa kita itu punya kewajiban kepada sesama. Jadi usahakan ketika kita membeli, kita juga bersedekah. Ataupun misalkan kita ada uang kembali sekian, kalau misalkan kita rasa kita udah cukup, maka kita berikan kepada si penjual. Dan ketika kita melihat orang, misalkan tiba-tiba melihat orang yang susah, maka usaha kita itu untuk membantu sekuatan kemampuan kita, bukan seikhlas kita ya, kemampuan kita. Kalau keikhlasan itu kan, kalau orang kaya ikhlasnya cuma 2.000 ya tidak sesuai kan. Makanya sesuai dengan kemampuan, bukan keikhlasan. Nah, ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Jadi dan yang kelima, jangan lupa kita sholat. Jadi upayakan walaupun kita sedang melakukan perjalanan, usahakan ketika waktunya sholat kita sholat. Alangkah baiknya kita sholat, menyempatkan diri untuk sholat di masjid. Karena
apalagi saya sendiri ya, sebagai seorang TKW itu untuk apa ya, singgah di masjid itu sangat kecil kemungkinan. Bahkan saya sempat menangis kalau melihat ataupun mendengar suara azan itu dari jauh. Waktu itu orang Cina, saya menangis, kapan ya Allah gitu, saya akan pergi ke masjid seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Terus lantaran pernah saya dalam hati berdoa, ya Allah, walaupun saya di tengah orang non muslim, bisakah saya bertemu dengan seorang muslim? Nah, karena doa itu saya bertemu dengan temannya majikan saya, sahabat majikan, namanya Abang Lau. Dan itu memang Masya Allah, karena doa saya seperti itu, terus tiba-tiba ada orang itu luluh tanpa harus dipaksa. Jadi kayak ada kesengajaan datang dari Amerika, dia apa ya, Allah tundukkan gitu. Jadi kalau saya ceritakan itu Masya Allah, kayak secara logika itu tidak mungkin. Jadi intinya kalau kita bermusafir, jadi tetap menjaga sholat kita. Jadi itu adalah satu kesempatan. Jadi Allah tuh maha tahu kalau ketika kita diberi kesempatan, terus setelah itu susah untuk melaksanakannya, Allah sudah memaafkan. Bahkan pahalanya terus mengalir. Ibarat seorang pemuda yang menuntut ilmu, aktif dalam keagamaan, kegiatan sosial yang bermanfaat, maka ketika usianya sudah tua, pahalanya akan tetap mengalir. Jadi itulah hikmahnya kita ketika kita sempit, kita usaha melaksanakan apa yang harus menjadi kewajiban kita sebagai muslim. Jadi Allah Maha tahu. Jadi kalau kita, saya sendiri kalau di rumah, saya pulang kampung tuh ya kita berusaha menyempatkan diri ikut berjamaah, karena itu adalah kesempatan emas, karena nanti kita tidak mungkin setahun sekali kita akan bisa sholat Idul Fitri, sholat jamaah. Jadi Allah itu senantiasa menguji kita. Jadi kalau kita pandai memanfaatkan waktu kita, maka insya Allah ketika kita sempit, Allah akan berikan kemaafan. Dan kalau dikala kita susah, kita sempit, kita berusaha untuk istiqomah, maka ketika kita menghadapi kesulitan, Allah segera akan menolong kita, walaupun dalam bahaya sekalipun. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak, Maha kuasa menolong hamba-hambanya. Oleh karena pentingnya kita sebagai muslimah harus menjaga keistiqomahan, walaupun dengan keadaan apapun, kita sedih, kita gembira, kita kaya, kita miskin. Jadi semua itu ujian. Kaya ya juga ujian. Ujian itu terjadi jika setelah Allah memberikan ujian, maka bertambah iman. Itu namanya ujian. Jadi intinya kita pandai-pandailah memanfaatkan waktu kita, walaupun itu ketika kita bermusafir. Ya, seperti kemarin saya pernah naik angkot, lantaran ada seorang pengamen 2 kali saya sudah mempersiapkan uang untuk membayar supir angkot, tapi ternyata karena lantaran itu saya lupa, supirnya pun lupa. Nah, saya ketika turun, saya mencari supir, loh mana ini supirnya gitu kan. Saya, ya Allah, saya belum bayar gitu. Saya yakin kalau supirnya nggak lupa akan memanggil saya. Kami sama-sama mungkin lupa. Akhirnya ketika saya pulang, saya titipkan uang tersebut pada teman-temannya sopir ya, walaupun mungkin karena mereka bilang untuk bertemu juga susah, apalagi tidak mengenal siapa namanya.
Jadi yang penting kita sudah niat untuk membayar. Saya titipkan pada orang supir tersebut, tapi karena supir tersebut juga kemungkinan untuk bertemu dengan orang tersebut juga sangat kecil, akhirnya diberikan pada seorang pengemis ya. Jadi ya udah, wallahu a'lam. Jadi itu ada suatu kejadian yang apa ya, memang nggak direncana, mak kita nggak sengaja untuk tidak membayar, itu udah berusaha untuk membayar. Apalagi pengamen ya, lebih baik kan menjadi pengamen daripada menjadi preman, perampok. Mereka tuh perlu juga usaha yang halal, artinya tidak hanya meminta-minta. Mereka masih sehat, karena ya mungkin saat ini mereka masih belum diberikan keinginan untuk berusaha yang lain. Jadi kita jangan menilai orang tuh seolah hina ya. Mungkin kita lebih hina dari mereka kan. Lebih baik mengamen daripada meminta, apalagi mereka seorang pemuda. Jadi ya intinya kita jangan mudah berburuk sangka, artinya jangan merendahkan orang lain. Mungkin saja kita lebih rendah dari mereka, karena yang maha menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja ya perkongsian kita kali ini, karena insya Allah saya akan sambung kembali dalam tema lain, dan insya Allah tetap dalam tema berkongsi pengalaman hidup yang tentu semoga menambah iman kita, menambah kedewasaan kita, agar kita senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan mengklarifikasi tentang video shot. Jadi apa yang saya berikan, saya tampilkan di video shot itu ya sekedar menghibur, juga memberikan bukti-bukti bahwa almarhum itu mengikuti dakwah saya. Dan itu saya sadari ya setelah beliau wafat saya membaca status kenangan saya, karena saat itu ketika statusnya itu yang ada berhubungan dengan beliau, memang beliau mengikuti. Jadi saya paparkan almarhum Ibnu Groho Purnomo. Jadi setelah saya tahu ya, saya menyesali diri, ya Allah. Dan setiap status yang berhubungan dengan beliau selalu hadir, artinya mengikuti. Jadi ya, karena Allah juga maha pemurah, pengasih ya. Jadi dulu beliau yang setia mengikuti kebaikan, maka sekarang saya juga berbalik, saya memuliakan beliau sebagaimana seorang guru hidup saya. Jadi semoga jangan ada salah paham tentang video shot saya. Tidak lain di samping untuk menyampaikan kebenaran, saya juga ingin menghibur. Jadi saya mengedit video tersebut agar bisa dinikmati, dan semoga tidak hanya menambah iman, juga menghibur ya walaupun diri kita juga perlu hiburan ya, tapi apa salahnya kita selalu berusaha membahagiakan orang lain. Dan semoga karena kita selalu berusaha belajar membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan hati kita, insya Allah. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah silapnya, dan saya sekali lagi mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang masih setia ataupun yang belum mengikuti. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua agar kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.